Sebelum kita mulai acara, izinkanlah saya memperkenalkan diri dulu. Izin, saya Pak Teguh Santoso, Bapak Ibu. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Bukuturi atau mungkin Bu Familiar Semekar begitu gitu. Kebetulan saya diamanai menjadi PP ataupun pengajar praktek dari beliau Ibu Meriza Wulandari yang saat ini sedang mengikuti PGP ataupun pendidikan biar kelihatan. Berikutnya kami mohon maaf Bapak Ibu Guru semuanya, barangkali untuk kegiatan pada kesempatan pagi hari ini untuk pendampingan individu yang kedua merusak RPP Bapak Ibu semuanya. Saya bisa mengajar harus berada di ruangan ini sehingga RPP tidak berjalan. Saya mohon maaf karena bagaimanapun juga sama-sama tugas ini sehingga mohon untuk bisa dimaklumi. Namun demikian harapan kami tentunya bahwa dari kegiatan ini membawa dampak yang positif untuk kemajuan di SD Sidakantor khususnya dan kemajuan Bapak Ibu secara keseluruhan termasuk terkait dengan kompetensi Bapak Ibu dalam pengajaran nantinya. Bapak Ibu, bahwa nanti pada kesempatan yang berbahagia ini karena Ibu Meriza ini kan sudah hampir 3 bulan mengikuti PGP. Beliau sudah belajar tentang modul filosofi pendidikan, nilai dan peran guru penggerak, serta visi daripada guru penggerak. Sehingga pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu, Bu Mai ini akan berbagi praktik baik ataupun menyampaikan terkait dengan penyusunan visi dan misi yang baik itu bagaimana tadi. Karena pada prinsipnya yang namanya visi itu adalah harapan atau cita-cita yang akan kita raih bersama. Namun demikian nanti kita akan coba kaji visi daripada SD Sidakantor 01 ini apakah masih relevan atau tidak, karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada yang mana saat ini diberlakukan kurikulum merdeka, sehingga fokusnya adalah pada profil belajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Yang intinya nanti adalah pada berfokus pada siswa atau murid. Namun sebelumnya itu nanti Bu Mai juga akan menyampaikan visinya beliau sebagai CGP termasuk prakasa perubahan yang akan dilaksanakan, sehingga sekali lagi mohon dukungan dan kolaborasinya Bapak Ibu semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya juga minta dibantu untuk dokumentasinya Bu Mai, di foto untuk laporan kami juga. Itu foto apa videonya? Jadi video, oh, tapi video. bisa sekalian moto. Oh iya boleh. Memang nanti saya dikirim aja ya. Oke Pak. Karena itu untuk dokumen kami. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita awali untuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya karena beliau Bapak Kepala Sekolah hari ini juga nanti ada kegiatan di luar ini, sehingga mohon dengan segala hormat untuk sambutan, pengarahan dan juga pencerahan dulu dari video Bapak Kepala Sekolah pada beliau Pak Darsian Baswedan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Matur nuwun kepada Bapak Teguh Sinten Bapak Teguh Santoso selaku pendamping individu terkait dengan kegiatan CPG PGP calon guru penggerak. Terkait dengan itu bahwa di SD Sidakantor 01 ada teman kita yang mengikuti program itu. Tentu kami dan teman-teman berharap kepada Bu Mai agar di SD ini nanti setelah lulus dan paling tidak mulai hari ini bisa
insya Allah dengan diniati ibadah, tentunya itu segala sesuatu kalau diniati ibadah itu insya Allah akan membawa barokah baik dalam dunia pendidikan itu sendiri, dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita nanti. Sebab yang namanya belajar itu kita punya kewajiban untuk seumur hidup, mulai dari ada pada pangkuan orang tua sejak lahir sampai ila yaumil qiyamah. Bahkan orang tua kita sudah memberikan pembelajaran terhadap kita sejak kita masih dalam kandungan, sehingga ada istilah di sana orang tua mengadakan ritual ataupun hal-hal yang lain terkait dengan pembelajaran anaknya sejak dalam kandungan, baik dibacakan dengan doa-doa yang baik ataupun dengan hal-hal yang lainnya terkait dengan doa kita kepada Sang Khalik untuk mendapatkan pembelajaran. Pun begitu pula ketika kita pada dunia real, belajar itu ada istilahnya sejak lahir sampai kita meninggal dunia. Kalau tidak salah, Pak Dahlan apel hadisnya ya, mulai belajar sejak lahir sampai kita liang lahat. Bahkan ketika kita masuk ke kuburan saja masih diajari dengan ajaran talqin itu dan lainnya. Itu satu progres pembelajaran kita. Ketika kita masuk pada dunia pendidikan, kita juga diwajibkan untuk selalu belajar lagi kita sebagai guru, di mana guru mempunyai peran yang cukup strategis terkait dengan pembelajaran anak untuk memfasilitasi cara belajar anak. Jadi dengan masuknya pada CKP guru penggerak itu sangat sejalan dengan program kita, sangat sejalan dengan harapan kita, dan itu tentunya nanti akan diikuti oleh teman-teman walaupun dalam posisi mudah-mudahan pada program-program yang memang lagi digalakan oleh pemerintah, tapi di luar itu ya tetap kita semangat untuk belajar. Dalam kegiatan itu insya Allah kami dan teman-teman selalu memberikan dorongan kepada Bu Mei, dan bila perlu untuk diminta ataupun tidak, kami tetap akan menolak. Bagaimanapun juga itu akan berpengaruh terhadap kondisi pendidikan di SD Sidakaton Lausan. Tapi barang habis lulus boleh langsung diangkat dari kepala sekolah atau pengawasnya, berarti imbasnya terhadap SD yang membesarkan itu agak kurang. Kalau bisa ya kalau sudah lulus tetap di SD sini dulu, nah dalam waktu 1-2 tahun kemudian terbanglah yang lebih tinggi, karena itu satu harapan, satu capaian yang harus yang menjadi cita-citanya, dan kami tetap akan memberikan semangat aplaus kepada pemain sehingga meraih sebuah kemajuan yang diharapkan. Teman-teman komitmen untuk membantu ya. Jadi ketika Bu Mai katakanlah dengan sangat terpaksa meninggalkan di sini tugas, katakanlah ada kegiatan yang harus
memang diikuti, tapi dari teman-teman siapa untuk membadali Pak, jebuli lah bahasanya. Karena ya manfaatkan waktu belajar dengan baik. Itu saja, kiranya kalau terlalu panjang lebar mungkin kurang pas. Mudah-mudahan dengan lapang dada, dengan keikhlasan kami dan teman-teman tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Brunei dalam menggapai cita-citanya. Turun, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun kami sampaikan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kita juga dukungan yang luar biasa untuk Brunei. Mudah-mudahan Brunei bisa memanfaatkan yang sudah diberikan untuk tadi kepada beliau Bapak Kepala Sekolah untuk melancarkan program pendidikan guru penggeraknya Brunei. Hadirin Bapak Ibu yang dihormati, selanjutnya nanti Brunei akan memaparkan tentang visinya termasuk prakasa perubahan yang akan dilakukan. Habis itu kita dengarkan bersama. Brunei akan membacakan puisi, ya. Puisi tentang Kampung dan Indonesia karya Dewi Soekarno. Kepada beliau Brunei silakan membacakannya. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Sebelum mengawali diskusi, saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Liak, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai Liak itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia.
Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Merdeka, merdeka. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ternyata Bunda itu selain juga sebagai guru dan punya bakat untuk menjadi seorang puisian. Ya mungkin nyanyi juga mungkin menjadi bakatnya Bu Mei ini ya. Sebentar lagi mungkin akan viral nanti di sosmednya Mbak Mei. Nah, Bapak Ibu, kita santai ini, santai dengan teknologika. Kita tetap ini untuk melaksanakan diskusi pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada Mbak Mei untuk menyampaikan visi dan rasa perubahannya, termasuk untuk memimpin diskusi pada kesempatan siang hari ini terkait dengan visi sekolah atau SD yang apa ini? Sidakaton 01. Kepada beliau Bu Mei disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak dan Ibu, dan mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya Bapak dan Ibu. Sebelum diskusi dimulai, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Tadi setelah Bapak dan Ibu mendengarkan puisi yang sudah saya bacakan tadi, kira-kira maknanya apa gitu Bapak Ibu? Nah, monggo Pak Bambang, barangkali mau bertanya. Mencari kebebasan siswa. Mencari kebebasan siswa, ya luar biasa. Terima kasih Pak Bambang. Ada yang lain? Yang lain? Sebenarnya saya terkesima sekali sama suratnya Bu Mei yang sangat mengerti. Sekilas tentang apa yang Bu Mei sampaikan dalam puisi tersebut, menurut saya ya, itu maknanya tentang keberagaman Indonesia. Berarti bermacam-macam suku, bahasa, budaya dan lain-lain tetap satu, yaitu Indonesia. Mungkin Bapak Ibu ingat sekali bahwa makna dari puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia menggambarkan bahwa Insinyur Soekarno itu sangat memiliki rasa bangga, cinta tanah air dan terhadap Indonesia. Ketika beliau melihat gunung, ketika beliau melihat sawah, beliau melihat Indonesia. Nah, seperti kita Bu, Bapak Ibu, ketika kita melihat siapa Bu, Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat siapa Bapak Ibu di sini? Halo? Iya, murid ya Bapak Ibu. Ini kita melihat murid. Ada siswa ini. Ketika kita melihat murid, banyak sekali impian-impian kita. Banyak sekali harapan-harapan kita. Mau dibawa kemana ini anak didik kita? Mau dicetak seperti apa anak didik kita? Pasti semuanya Bapak dan Ibu memiliki harapan yang besar untuk anak didik kita untuk waktu 5 sampai 10 tahun yang mendatang. Nah, pada pertemuan ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi merumuskan sebuah visi. Nanti harapan-harapan Bapak Ibu semua nanti kita selaraskan untuk dijadikan satu visi. Nah, di sini ada kalimat rumah di Bapak Ibu. Cita-cita untuk murid nomor 1 sampai nomor 6. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Bapak Ibu pasti memiliki harapan, memiliki cita-cita. Ibu dan Bapak ini menginginkan muridnya seperti apa? Ya, mohon nanti ditulis di sticky note. Ya, Pak Teguh sudah membantu.
kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Sampai yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Monggo Bapak Ibu tulis. Jawab jawabannya Bu. Sambil menulis, saya ingin memberikan pertambahan ya Bapak Ibu, bahwa untuk menulis sebuah kalimat puisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kalimat harus mengandung makna, dan yang kedua kalimat harus memiliki motivasi bagi pembacanya, dan yang ketiga kalimat puisi harus memiliki menggerakkan bagi pembacanya. Coba ditulis. Berarti misi sama saja dengan cita-cita ya Bapak Ibu. Ketika kita waktu kecil masih ingat sering ditanya, oh jadi apa kalian? Cita-cita kalian jadi apa ya? Ada yang bilang jawab pramugari, ada yang jawab dokter. Itu sah-sah saja nih Bapak Ibu. Namun harapan itu belum tentu terwujud, bisa terwujud atau tidak. Itu sama saja dengan visi. Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesai? Ya. Kalau sudah, tolong ditempel ke depan sesuai dengan soalnya masing-masing. Nomor 1 jawabannya apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Coba ditempel. Saya ingin melihat harapan-harapan Bapak Ibu untuk guru kita di SD Negeri Sedangkan 1. Pak,
Nama kok yang lain? Ibu-ibunya, Bu Sisa, Bu Yulis, Bu Lulu, Bu Dewi, Bu Cinta, monggo. Balik, Pak Nulisnya balik. Mesti kebalik lah. Yes, mesti kebalik. Sudah Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Oh, ketinggalan pada sini. Dibacakan Pak Bambang, dibacakan. Soalnya hanya yang berkenal ya Pak. Sampai 7 apa 10. Variasi padahal. Makanya kan kita melihat dari guru penggerak, jadi berarti oh ini ada ilmu baru katakan. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah ya, sudah lengkap. Nah, selanjutnya saya ingin salah satu guru
dari Pak Ini Maksud. Oke, yang nomor 1 dari Bu Yulis dulu. Silakan nanti Bu Yulis memperkenalkan diri, guru kelas berapa, dan mohon dibaca soal dan jawabannya. Monggo Bu Yulis. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Teguh Irfan. Para teman-teman sudah kenal saya Pak. Perkenalkan nama saya Yulis. Dari kelas 1. Saya sudah 7 tahun di sini. Masa aku nggak naik terus Pak. Bagaimana terima kasih untuk kalimat ruang penyampaian untuk murid. Saya dari nomor 1 nih. Kita memimpikan murid-murid ya. Di sini kita akan memimpikan nih. Kalau mimpi itu biasanya ada yang indah, ada juga yang nggak indah. Pak Teguh juga mungkin punya mimpi yang indah, namanya nggak indah. Begitu. Namanya mimpi kita yang indah aja dan yang tidak indahnya. Sebelumnya ada peristiwa Pak. Kebetulan anak saya itu kelas 1 SMA baru masuk kemarin. Cuman di STM Islamnya SMA Islamnya Laguna. Ini pas kejadian hari Minggu itu ada 2 teman yang terkena bacokan di namanya 2 meninggal dan 2 itu harapan guru-guru itu informasi seperti itu bacakan tauran pelajar salah sasaran itu dari kalian sendiri dari itu pandian sama teman 2 orang itu orang pandian. Nah yang pertama itu kan anak saya juga sering main, anaknya juga baik, baru masuk ini Islamnya 1 sampai dengan 5 yaitu namanya Riko dan Jasa. Sebenarnya ini PR juga buat para kita sebagai pendidik. Kalau dulu itu kalau Kak, saya pernah tawuran Kak SMA, tapi nggak sampai seperti itu. Karena saya SMA tawurannya itu di terminal. Saya yang menyiapkan peralatan-peralatan, tapi nggak pernah seperti main seperti itu, nggak pernah makanya. Iya, tapi nggak sampai seperti itu. Makanya saya sebagai pendidik dan orang tua saya merasa khawatir. Lah mimpi apa? Saya sebagai orang tua dan sebagai guru untuk anak-anak saya kedepannya. Nah, kebetulan di sini juga kita memimpikan murid-muridnya plus anak-anak kita itu yang apa? Saya yang pertama itu adalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu insya Allah yang menolong kita dimanapun kita berada. Yang pertama itu yang religius, berakhlak, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Karena ya seperti itu dilemanya kita. Sekarang kemarin aja waktu pas liburan apa pergi yang guru-gurunya malam disuruh aktif. Iya itu juga seperti itu tawuran itu juga seperti itu. Nah, belum ketemu harus seperti apa supaya tidak seperti itu lagi dan tidak terulang lagi gitu. Kasihan orang tuanya juga nangis terus, kepalanya hampir putus itu kita bacakan di kepala. Dan di informasi terakhir seperti itu di belakangnya parah, yang di depan itu yang nggak tenang. Tapi ya itu berita pasien ya Pak, berita terbaru seperti itu. Itu yang keberatan juga itu punya anak saya. Jadi anak saya juga kemarin sudah sempat mau di itu karena ini apa futsal kalah, akhirnya menyerang yang menang. Anak saya juga hampir terkena, akhirnya lari ke perumahan dan minta tolong
gitu Pak Dim. Itu saja, itu berarti memberikan murid yang berakhlak, religius, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Untuk ini kita memilihkan murid-murid yang pertama murid yang religius, berakhlak dan religius, disiplin, bertanggung jawab, bertakwa, cerdas, religius. Kalau Pancasila nomor 1 juga gitu ya, iman. Terima kasih Bu Lulis atas partisipasinya, bahwa betul sekali Bapak Ibu, murid kita harus didasari dengan nilai keimanan dan ketakwaan agar menjadi bekal mereka kelak, agar menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berakhlak mulia. Selanjutnya yang nomor 2, nomor 2, perkenalkan namanya Surutas Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Lulu, saya dari guru kelas 3. Yang kalau di sini yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah sebuah subjek pendidikan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena menurut saya dalam sebuah pendidikan itu menentukan seorang sebagai sasaran untuk menyampaikan sebuah materi yang akan disampaikan. Agar apa? Agar kita nanti untuk kebaikan ke depannya itu seperti apa. Kita mulai. Terima kasih, tepuk tangan buat Lulu. Bahwa murid, kita percaya bahwa murid adalah subjek pendidikan. Ketika saya belajar pendidikan guru penggerak, saya mendapat kata baru, sebagai pendidik harus menghamba pada murid. Kira-kira makna menghamba pada murid apa ya Bapak Ibu? Ini saya juga mengetahui ilmu baru ketika mengikuti guru penggerak. Sebagai pendidik harus menghamba pada murid, bukan berarti kita harus patuh kepada murid ya Bapak Ibu, namun kita harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, sekarang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan nomor Bu Aziza. Enggak, semuanya dapat. Perkenalan diri. Terima kasih Ibu Mei. Nama saya Aziza. Guru yang sudah lama di sini, itu sudah 17 tahun. Dan keinginannya sampai lunas saja ke sini, sudah senang. Kalau ingin naik lagi, udah seadanya aja. Ini sebelumnya ini dari Bu Mei itu kan berarti diskusi tentang yang ini apa Bu Mei? Disebutkan mengutamakan ya. Ini setelah tadi saya mendengarkan cerita Bu Yuli, saya juga bercerita tentang kejadian yang pernah saya alami di saat saya mengajar di SD Purwohamba dulu ya. Setiap ya Purwohamba 1 ya di Surabaya Jakarta Selatan. Saya tunon Pak, tunon ya. Ceritanya kayak gini Pak. Saat itu saya memang sedang hamil. Yang ketiga ya. Waktu itu saya itu pengalaman saya itu berarti saya berangkatkan setelah order baru lengser ya Pak, tahun 1998. Yang intinya pada waktu itu saya hamil, dalam keadaan hamil numpak naik angkutan ya, karena waktu itu saya itu karena penuh ya pagi hari dengan siswa
ya yang sampai berapa kilo berdiri Pak. Setelah itu secara tiba-tiba ada anak laki-laki menawarkan, Bu, mau kalian dulu. Saya mengatakan terima kasih. Dah teman-teman yang lain malah menertawakan Pak, terus terang saja menertawakan yang intinya ya bagus, nilainya nanti PKN-nya dapat 8 atau berapa itu ya, merasa itu hal-hal yang dianggap itu hal yang tidak bagus Pak. Saya ketahui, oh dengan maaf saja ya Pak, setelah menurut saya ya, setelah dengan adanya tidak ada pendidikan istilahnya Pancasila waktu itu Pancasila Pak, PSBB, terus apa lagi ya, PMP ya Pak. Itu waktu itu kan adanya pengenalan K4 yang termasuk dari bukit-bukit dari sila 1, sila 2, sila 3 dan lain sebagainya. Waktu itu rata-rata anak, hampir setiap anak pintar Pak, yang namanya bukit-bukit Bu. Maaf saja ini ya, pengalaman saya. Benar-benar anak itu sangat bagus Bu sama guru. Waktu itu saja yang namanya anak sama guru itu kan maaf saja lagi nih, kita lagi ya. Saat itu juga ya, waktu itu aku juga di apa ya, sudah Purnas 4 ya, itu yang sekarang tutup di wilayah Debuteri juga yang namanya dulu ya, saya waktu itu ya berarti tahun berapa tahun 1989 saya menikah atau selanjutnya yang namanya orang tua saja itu ya bagus sekali tanpa diundang saja pada hadir Pak. Saya tidak tahu Pak, asli Pak itu. Terus nomor 2 itu anak-anaknya betul, saya punya anak juga ya waktu itu ya, yang namanya orang tua murid itu dong guyu Pak. Tapi dengan adanya maaf saja ini sekali lagi dengan adanya PM4 dihilangkan rasanya yang namanya pendidikan. Maaf saja Bu Yulis, termasuk bapak sama guru nggak ada Bu, yakin Bu. Kalau saya pernah mengalami dari guru ya Pak, yang namanya ya bagus, tapi ya daripada dulu dari sendiri menurut saya. Tapi masalah sekarang mungkin baru sekarang aja. Tapi dulu memang benar-benar anak itu ya bagus. Jadi untuk nomor 3 itu jawaban saya tadi apa ya, bahwa di sekolah kita mengutamakan bahwa pendidikan karakter yang sesuai dengan misalnya profil pelajar Pancasila. Makanya Pancasila menurut saya itu dulu bukit-bukitnya bagus sekali, tapi sekarang bukit-bukitnya sedang kurang tahu. Bukit-bukit P4 hafal Bu Yulis, hafal setiap hari. Ayo tentu saja Bu Mei, ini ya jawabannya, pendidikan karakter yang sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Nah, berarti di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai profil pelajar Pancasila. Berkarakter itu yang seperti apa Bapak Ibu? Berkarakter itu banyak sekali ya. Ada jujur, ada bertanggung jawab, ada sabar, disiplin. Nah, masih ingat Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi ya? 9 apa 10 ya? Ayo berapa itu? 5 ya. Oh, berarti semuanya ingat kalau dinyanyikan. Atau pembida, kita buka pembida. Kita sama-sama kritik ya. Nah, semuanya berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Dinyanyikan lagu profil pelajar Pancasila sama gerakannya. Yang beramat mulia
berkognitif, gotong royong, mandiri, kreatif. Nah sekarang kita lanjut nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa nah sekarang gantian artisnya kita Pak, artis dari Sita Kacang 1. Kita artis aktor, Bapak Tariano. Aku lupa. Perkenalkan nama Mbak, nama terpilihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan sudah mengajar di sini kurang lebih 24 tahun. Kemarin ditawarin untuk ke SMKTB, nah saya nggak mau ke STKJ. Baru 2 bulan ini. Begini Pak, nah ini statement. Jadi begini. Kita berhadapan dengan manusia yang berupa yang yaitu anak didik. Saya berpengalaman karena saya sudah 24 tahun. Saya bahkan sempat hampir meneteskan air mata ketika di tengah jalan motornya langsung berhenti bersalaman dengan saya. Pak Guru, dengan saya. Wajah saya kenal. Tapi kenapa kenal? Karena kamu dulu anak didik yang paling gabut dan paling bodoh. Nulisnya tidak bisa dibaca. Seperti cacat kepanasan. Tapi sekarang saya di ADB, Allah Waktu. Sekarang sudah di ADB dan alhamdulillah saya sudah kerja di Jakarta karena sudah di ADB. Ya Allah. Saya bisa mata karena saya tahu sendiri anak ini gak bisa menulis. Nulisnya seperti cacing kepanasan tidak bisa dibaca. Oleh karena itu dalam diri saya berarti peserta didik adalah bukan objek tapi subjek. Bagaimana untuk memberikan stimulus agar anak ini bisa mempunyai cita-cita yang tinggi. Karena saya yakin bahwa yang namanya keterbukaan pola pikir itu mungkin di kelas 1 belum, kelas 2 belum, kelas 3 belum. Ini masing-masing sesuai dengan ketentuan dari Tuhan. Kadang-kadang di kelas 6 belum terbuka, bahasa Islamnya futuh. Tapi ketika sudah di SMP itu futuh terbuka, sehingga wacananya akhirnya guru-guru yang memberikan motivasi. Karena guru adalah merupakan satu sumber, boleh dikatakan contoh, kalau bahasa kasarnya suri teladan bahasa Nabi. Oleh karena itu sehingga kita mampu sebagai guru memberikan motivasi kepada muridnya, seburuk apapun muridnya, sejelek apapun muridnya, sebodoh apapun muridnya, agar murid itu mempunyai motivasi, memiliki dedikasi, memiliki cita-cita yang tinggi, sehingga kapanpun akan teringat, akan mengingat kita semuanya. Itu pengalaman saya. Bahkan baru kemarin kurang lebih 2 bulan di Burung Kembar itu juga ada, ya Allah ya Rabbi, sambil pegang anak, gendong anak, terbukti bersama Pak Guru masih kenal. Ya saya kenal wajah kamu, tapi kamu sudah cantik, sehingga saya minta namanya. Saya ini Pak Guru, saya alhamdulillah dulu Pak Guru ngomong saya, kamu guru gimana sih ya, kita mudah-mudahan kamu terbuka. Alhamdulillah Pak Guru, saya begitu lulus dari SD bisa masuk di SMP 1. Allah ini berarti ingat kita sebagai guru jangan jadikan murid sebagai objek, tapi jadikan murid sebagai subjek yang memiliki masa depan yang lebih baik daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pengalamannya Bapak Darlan ini. Semoga menjadi inspirasi buat kita ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik ini. Ini aktor yang kedua di SD Negeri Sibangan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
senang sampai sekarang belum pernah lulus. Dari tahun 2005 sampai tahun 2024 belum pernah lulus. Pengen lulus kayak apa? Nah iya, dari tahun 2005 sampai sekarang, sampai anak-anaknya mungkin sudah punya anak lagi, sudah punya putu, sudah punya apa, tapi waktunya masih tinggal senang seperti ini. Kapan tahu? Jangan dia, tahun depan mungkin saya sudah purna. Harus 17 tahun Pak. Rambutnya masih hitam ya Pak. Rambutnya masih hitam, tapi bawahnya sudah pirang-pirang. Iya, atasnya masih hitam, bawahnya kembang-kembang langit. Iya, bulan-bulan. Iya, sampai berpikir rusak bawahnya, atasnya nggak pernah berpikir. Ya, untuk ini saya dalam di Sumur Panggang. Dulu saya punya cerita, waktu itu pengangkatan pertama, saya dapatnya di Biji 1. Iya, dan punya rencana mau beli kuda untuk wisata di sana. Tapi baru dapat surat tugas di Guci, saya sudah kesambut mobil tuyul. Hingga terjadi kecelakaan dan kaki saya dari kuda. Baru pakai kerat. Iya. Akhirnya dari sana belum pernah di Guci 1, langsung ke Bumi 1 mutasinya. Udah 1 tahun dia waktu itu udah 8. Kejadian baru dapat surat kecelakaan di Guci. Sampai sekarang saya di sini akhirnya. Akhirnya nggak jadi beli kuda, belinya pangkat kuda. Iya, cerita awal itu saya mau senang, saya harus dapat musibah dulu itu. Waktu jadi honorer juga waktu di SMA ketiga tadi senang-senang. Tahu-tahu saya naik gendeng jatuh dari atap. Waktu senang-senang saya jatuh dari rumah sakit. Ya. Hanya mungkin kabotan ya. Pas kami anak juga seperti itu. Habis mitoni katanya mitoni ya. Tahu-tahu saya habis itu kesetrum. Kalau senang-senang saya seperti itu buat apa? Iya itunya. Ya, aku rumah sakit lagi saya ingat-ingat barangkali ini senang-senang apa saya ingat jangan sampai terjadi seperti itulah. Tidak. Silang Pak. Iya. Mungkin senang-senangnya nanti lah. Ya, itu cerita saya. Nah, kita ini akan menjawab pertanyaan dari nomor 5 itu. Kita warga sekolah ini yakin untuk mampu menuntun murid. Yang menuntun murid di sini bukan menuntun karena buta, ya dituntun bukan, tapi menuntun anak-anak supaya lebih maju. Bagaimana caranya? Ini kreatif daripada guru-guru di sini. Nanti tetap menggunakan ya. Sebagai penggerak, guru-guru yang di sini nggak mau yang gerak, gerakan semua ya. Nanti kirim dan itu saya Pak. Tinggal bisa memberikan jawaban seperti itu, mampu menuntun murid supaya lebih kreatif ke depannya, lebih bagus lagi dari sekarang. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Paula untuk jawabannya. Nah yang terakhir, kita dan warga sekolah ini mohon bahwa mohon juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Melinda Egi.
semua. Terima kasih. Menjadi panggung kalau menerima. Baru Pak. Baru Pak. Saya masuk ke sini belum pernah. Terima kasih Bapak Bunda. Nah, karena kita dan warga sekolah ini paham bahwa siswa memiliki kemampuan masing-masing. Betul sekali nih Bapak Ibu. Saya sepakat karena siswa itu unik. Kenapa dinamakan unik? Karena mereka memiliki cita-cita yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda-beda. Kita sebagai pendidik harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan alhamdulillah kemarin waktu ajaran baru kita sudah bersama-sama melaksanakan asesmen diagnostik awal dulu di mana itu memudahkan kita untuk memetakan murid sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, setelah tadi saya mendengarkan harapan-harapan Bapak Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa kita semua, termasuk saya dan Bapak Ibu, menginginkan murid yang religius, yang disiplin, yang segalanya lagi Bapak Ibu, yang jujur. Nah, sekarang kemudian visi SD Negeri Sidamaton 1. Mari kita dilihat bersama-sama. Namun Bu Yunis dibacakan. Visi SDN Sidamaton 1 terwujudnya peserta didik yang religius, berakhlak mulia, berkarakter, mandiri, cerdas, dan berprestasi. Ini visi SD Sidamaton 1 Bapak Ibu, terwujudnya peserta didik yang religius, berakhlak mulia, berkarakter, mandiri, cerdas, dan berprestasi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah visi SD Negeri Sidamaton 1 sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid Bapak Ibu? Sudah selaras belum? Sesuai dengan profil pelajaran Pancasila sudah sesuai? Sudah. Nah, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dirubah? Akan ditingkatkan. Bahwa ditingkatkan. Coba. Berarti terwujudnya Bahasanya sudah ya Bun ya. bahasanya sudah apa? Iya. Mari kita coba Bu. Tadi kita dimensi religius, alhamdulillah di SD Negeri Sidamaton 1 sudah melaksanakan pembiasaan-pembiasaan seperti membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian setiap hari Rabu yang pagi-pagi kita laksanakan membaca Asmaul Husna bersama-sama di halaman sekolah. Apakah program ini mau ditambahkan atau gimana Bu? Mau ditambahkan atau tidak? Cukup, kami sambil berjalan. Ya benar. Lanjut kita ke dimensi berakhlak mulia. Alhamdulillah di sini juga sudah melaksanakan kepedulian terhadap bencana alam. Namanya berakhlak mulia tidak hanya dengan manusia, namun berakhlak mulia juga dengan alam dengan membuat taman sekolah yang di depan ya Bapak Ibu. Kita sudah melaksanakan, sudah terrealisasi. Ke bawahnya ada lagi dimensi berkarakter, yaitu sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Drawit yang setiap hari apa nih Bapak Ibu? Yang setiap hari Sabtu. Kemudian menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran ini juga kita sudah melaksanakan. Memiliki rasa tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Nah, jadi kesimpulan dari visi SD Sidamaton 1 kita itu ya Bapak Ibu tidak ada perubahan ya, karena sudah sesuai dengan profil pelajar alias
dengan misi Sidakaton 1 sehingga tidak jauh berbeda. Nah, setelah saya memutuskan misi, apakah cukup sampai di sini saja Bapak Ibu? Apakah hanya berhenti sampai di sini ketika saya menuliskan sebuah visi? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Ketika saya merumuskan visi, kita harus berpikir untuk berproses bagaimana perubahan-perubahan itu agar terwujud. Nah, perubahan itu terwujud dituangkan dalam prakarsa perubahan. Di sini saya sudah membuat prakarsa perubahannya, yaitu terciptanya pembelajaran dan pendidikan yang religius serta menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik. Kenapa di sini saya mengambil literasi Bapak Ibu? Karena menurut saya literasi bagi anak itu penting ya. Namanya berliterasi tidak hanya dengan buku, berliterasi juga bisa melalui digital. Seperti anak nanti dilihatkan sebuah video atau film, mana kita Sidakaton 1 sudah memiliki fasilitas apa namanya proyektor, ya, digunakan, monggo dimanfaatkan. Nah, kemudian dalam prakarsa perubahan itu dapat diwujudkan dalam bisa diwujudkan melalui pendekatan IA atau inquiry apresiatif. Bapak Ibu pernah mendengar IA atau baru sekali ini Bapak Ibu? Saya dapatkan ini ilmu baru dari program guru penggerak. Saya juga ini ilmu baru. Ternyata untuk melakukan perubahan-perubahan itu kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini lebih melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Dan alhamdulillah Sidakaton 1 di sini memiliki kekuatan berupa SDM-nya yang luar biasa ya Pak Ketua. Memiliki SDM yang motivasinya tinggi, kemudian diajak kolaborasinya juga mantap. Dengan adanya SDM di sini mungkin perubahan itu akan terwujud. Nah, dalam IA itu ada beberapa tahapan, namanya BEJ. BEJ merupakan akronim yang diawali dengan B, buat pertanyaan yang berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Dan yang A, ambil pelajaran yang berisi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau komunitas yang akan dijadikan pembelajaran. Yang G, yaitu gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang J, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang A, atau eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, di sini saya sudah melaksanakan, sudah membuat contoh kerangka BEJ untuk guru. Nah, ini adalah kerangka BEJ, cuma di situ kerangka BEJ itu Pak, aku saling ketik beda dari sisanya yang pertama. Nah, di sini B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, mendefinisikan tujuan. Biasanya hanya 1 atau 2 saja secara redaksional. Kemudian tindakannya yaitu diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan. Nah, di sini saya ada suatu pertanyaan yang pertama, yaitu siapakah guru yang pernah berhasil dalam meningkatkan literasi membaca pada murid. Lalu tindakan saya yaitu mencari guru yang telah berhasil
memperoleh data apakah lewat diskusi kelompok, bagaimana melibatkan pedagang dan berbagai pihak. Di sini ada pertanyaan saya yaitu apakah di sekolah saya yang mempunyai pengalaman dalam menjalankan kegiatan atau pembelajaran dapat meningkatkan literasi membaca pada murid? Nah, tindakannya yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang kita mampu meningkatkan literasi membaca seperti wawancara, kelas koreksi, kemudian yang G, ya dari mimpi. Diharapkan jawaban pertanyaan pada tahap ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif dan tindakannya yaitu dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat. Di sini contoh saya beri pertanyaan yaitu apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran atau kegiatan yang dapat meningkatkan literasi membaca pada murid telah berjalan baik. Lalu tindakannya adalah membuat deskripsi tentang pembelajaran kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca. Kemudian ada lagi jabarkan rencana. Di tahap ini diharapkan mampu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Tindakannya yaitu diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi. Nah, ini di sini ada contoh pertanyaannya yaitu apa langkah yang paling sederhana? Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi membaca pada murid. Tindakannya yaitu membuat gambaran atau narasi diri murid saat mencapai peningkatan literasi membaca. Kedua, yang terakhir ada atur eksekusi, yaitu pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan budaya belajar yang apresiatif secara berlanjutan. Tindakan yaitu dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas seperti protokol, SOP, budaya belajar, seperti monitoring, evaluasi. Dari sini ada pertanyaannya yaitu siapa yang bisa mengarahkan dan memanah saya selama berusaha meningkatkan literasi membaca. Tindakannya yaitu mengajak rekan guru untuk memiliki kemampuan yang sama untuk meningkatkan literasi membaca pada murid. Demikian begitu tentang proses perubahan yang saya buat. Semoga kita bersama-sama bekerjasama agar sidang satu mendapat perubahan yang lebih baik lagi. Pertanyaan Bapak Ibu. Nah, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan selebihnya saya kembalikan ke Bapak. Hanya satu kata belum mantap dalam biasa. Dan demikian Bapak Ibu dari pemaparan atau berbagi background dari Ibu ini telah mengatakan tentang visi dan masa perubahan dan luar biasa sekali untuk visinya maupun kerjasamanya dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi visi dari tema ini untuk bisa terrealisasi di bisnis Jakarta Barat saat ini. Bapak Ibu, memang betul sekali pada kesempatan ini bukan berarti untuk merubah visi yang ada, tapi paling tidak hanya menyampaikan itu tata cara secara teoritis untuk membuat visi ada langkah-langkahnya. Dengan menggunakan inquiry apresiatif dengan menggunakan pendekatan kerja, ya. B-nya adalah buat pertanyaan, ya. Kemudian ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi terbaca sebagai baca. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya dipertemukan dengan orang-orang yang hebat dan luar biasa dan juga sangat kekeluargaan luar biasa sekali saya rasakan, ya. Saya sudah paham diurus dulu Bu Sisa, Pak Rahman, kemudian Pak Bambang, Bu tadi belum ya, kayaknya belum ya, Bu Tiwi, Bu Tiwi, ya. Alhamdulillah saya dipertemukan juga dengan Mbak Winda, ya. Tidak. Oh, tidak ya, alhamdulillah ya, 2 kali ya, begitu ya. Pas kemarin saya ketemu di
Ini untuk siapa juga bergas dan dinas. Bagi esok mesti keramaskan begitu. Jadi demikian Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kolaborasinya dan partisipasinya semuanya. Saya tidak ditegarkan Bapak Ibu. Monggo barangkali pinarak di buku saya rumahnya itu di Musiko juga masih bisa. Ya musik yang ada balon itu ya. Ada hujan itu masuk ke selatan di Jalan Cimakan. Ya bukan Jalan Cilegan karena kecil. Masuk selatan saya pinggir kuburan. Saya itu nunggu kuburan saya. Dan sebelah selatan makam, di satu rumah dari makam itu buku saya. Monggo pinarak barangkali pas lewat kami ini pas ya. Masjid belakangnya masjid yang borbo itu ya mananya Haji Musi oleh Hasan Muilis. Saya dulu pernah beli dragon itu buat di rumah gitu. Makanya saya ingat di belakang masjid itu ya. Berarti sebelah barat makam ya Muilis ya. Kalau waktu saya mungkin paham ya, karena saya pendatang Pak, saya aslinya dari Keramat Kemuning. Kemuning Keramat, makanya saya orang Keramat ini. Kalau istri saya itu Baseng, Pak Basori, ya SMK 5. Saya masih ke utara lagi. Oh Bu, yang gedung itu ya Bu Hayang, Bu, iya sebelah utara yang kuasa selatan makam. Lupa saya, ya yang sekarang kalau paginya sering jalan-jalan, tadi sudah pakai ini untuk batu penyangga karena sudah cukup. Itu istrinya juga yang ngajak beliau Buriana, yang ya ayana Buriana, ya. Jadi itu bahasa tulis. Oh ya, ya alhamdulillah. Tadi kan kita orang jauh ini, alhamdulillah diberi dengan luar biasa baiknya dan semuanya bisa terima kasih. Dan saya pribadi juga mohon maaf Bapak Ibu. Saya di SMA dulu itu. Semekan. Ya, saya di Semekan itu dari tahun 2003. Jadi sudah 21 tahun Pak saya. Iya. Saya sudah 20 tahun di sana. Saya dulu di Selami tahun 2022 di Selami. Kemudian di 2003 itu ada guru bantu. Dulu kan ada guru bantu nih. Saya masuk di guru bantu. Kemudian di 2008 saya baru keangkat untuk PNS. 2007 saya PNS-nya, PNS di 2008. Sehingga saya sudah cukup lama di sana, banyak cucu-cucu saya juga sudah banyak sekali ternyata. Karena kalau SMK itu kan cepat ya, banyak yang selesai lulus langsung itu banyak. Makanya kalau ketemu di pada pagi mbah ya, makanya mungkin efek itu sehingga rambut saya rada sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Karena sudah sebagian yang putih. Mungkin demikian ini Bapak Ibu, terima kasih sekali partisipasinya. Saya pribadi mohon maaf dan saya tidak suka sekolah, saya suka buyar Bapak Ibu. Saya betul sekali, barangkali ada dulu saya yang kurang pas di mana pada yang semuanya dan mohon maaf yang saya dalam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf lagi Pak Ibu ya, matur nuwun.